Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang virus influenza eh, oleh Almas Amol Fasa dan Raffi Firman Hakiki. Oke, pertama adalah pendahuluan. Pengertian dari influenza. Influenza adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan oleh virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Setiap yang sudah terkena atau sudah pernah menderita ini, bila terserang penyakit ini, maka kerjaan sehari-harinya akan terhalang. Karena kan biasanya kalau flu itu disertai demam juga, demam, pilek. Karena gejala penyakit ini adalah rasa yang tidak enak badan, demam, begalinu juga, lemes, serta nyeri-nyeri di otot-otot dan sendi. Nah, untuk penyebabnya itu sendiri, penyebabnya itu disebabkan oleh virus RNA yang termasuk dalam keluarga Orthomyxoviridae yang dapat menyerang burung, mamalia termasuk manusia. Virus ini ditelurkan melalui air liur terinfeksi yang keluar daripada penderita batuk. Misalkan ketika kita ada orang flu ya, dia itu batuk di depan kita, itu bisa jadi kita tertular oleh orang tersebut. Nah, ada dua jenis virus influenza yang utama menyerang manusia, yaitu virus A dan virus B. Virus ini beredar di seluruh dunia dan dapat mempengaruhi orang tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Influenza diketahui menyebabkan epidemi tahunan dan umumnya mencapai puncaknya pada musim dingin di daerah beriklim sedang. Sampai saat ini sudah ditemukan beberapa vaksin yang bisa menangani virus influenza. Untuk menghilangkan gejala yang menyertai dapat menggunakan obat-obatan yang sesuai dengan gejalanya. Di sini kami akan membahas tentang strukturnya dan morfologi dari virus influenza. Virus ini memiliki bentuk spherical dengan diameter sekitar 80 sampai 120 nanometer. Virus ini merupakan virus RNA dengan strain negatif yang memiliki envelope dan hanya dapat berkembang biak pada inang vertebrata. Jadi hanya bisa ketika berkembang biak ketika ada sel inangnya, menginfeksi sel inangnya. Virus ini merupakan virus dari famili Orthomyxoviridae. Nah, virus ini secara umum itu memiliki komponen umum, yaitu terdiri dari protein kapsid dan komponen asam nukleatnya yang disebut dengan genom. Genom ini pada virus dapat berupa DNA atau RNA-nya. Jadi ada DNA atau RNA. Pada setiap virus itu mengandung hanya satu saja. Misalkan DNA saja. Misalkan RNA, RNA saja gitu. Terus virus ini merupakan virus yang memiliki envelope ya. Di bagian envelope-nya ini terdiri dari lipid bilayer ya. Nih, lipid bilayer ini tersusun dari protein yang dikenal dengan matriks proteinnya. Nih, jadi kan adalah bagian lapisan dari lipid bilayer. Di sini ada matriksnya. M1 itu matriks protein. Kemudian di permukaan bagian luar dilapisi oleh suatu spike atau tanduk yang tersusun dari glikoprotein yang menempel pada envelope. Glikoprotein ini merupakan komponen yang menonjol keluar dari dinding permukaan virus. Ada dua, yaitu hemaglutinin dan neuraminidase ini. Ini termasuk termasuk dari glikoproteinnya yang gambarnya ini kayak bunga ini yang warna ungu. Ini termasuk dari glikoproteinnya. Next. Komponen utama komponen materi genetik ya dari virus itu disebut genom. Nah, virus influenza ini memiliki 3 tipe, yaitu tipe A, B, dan C. Perbedaannya itu terletak pada susunan di protein HA, hemaglutinin sama neuraminidase. Genom yang dimiliki dan matriks protein. Jadi ada perbedaannya itu 3, HA, NA, dan genomnya. Genom dari tipe A dan tipe B itu terdiri dari 8 single-stranded RNA terpisah yang mengandung 10 gen. Nah, dan tipe C itu hanya 7 segmen RNA-nya. Setiap segmen RNA mengkode 1 atau lebih protein virus. Nah, di sini ada 8 segmen dari si struktur dan fungsi komponen virusnya, 8 segmen. Itu ada proteinnya PB2, PB1, PBI1F2, PA, HA, NP, NA, MI, M2, NS1, NS2. Nah, dari fungsi-fungsinya ini dari masing-masing protein ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk yang PB2 itu dia sebagai subunit RNA-nya atau cap binding.
Nah, PBD1 itu sebagai subunit katalitik RNA, jadi mengkatalisis RNA polimerase virus. Nah, kalau yang PB1F2 aktivitas apoptosis. PA itu subunit RNA polimerase virus. HA itu tadi sama yang itu merupakan glikoprotein pada permukaan reseptor binding fungsi membran. NP itu merupakan nukleoprotein encapsid genom virus dan RNA antigenom. NA itu merupakan neuromidase, ya kan? Neuromidase yang termasuk dari glikoprotein. Nah, MI itu merupakan matriks protein, M2 merupakan aktivitas kanal ion yang melindungi konformasi HA. NS1 merupakan regulasi aktivitas antagonis interferon RDRP virus, membantu translasi mRNA virus, menghambat pemotongan pra-mRNA, poliademilasi mRNA seluler, aktivasi PKR. Dan yang terakhir ada NS2 yaitu faktor ekspor nuklear. Selanjutnya yaitu proses replikasi virus influenza. Infeksi virus pada sel inang berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu pertama absorption atau attachment, kemudian dilanjutkan penetration, kemudian uncoating, lalu terjadi sintesis enzim, asam nukleat, dan protein virus. Lalu ada assembly, kemudian ada packaging, dan yang terakhir adalah release virus atau budding. Kemudian mutasi virus. Virus influenza sering mengalami perubahan dengan adanya mutasi, reassortment, dan rekombinasi. Terdapat perubahan kecil pada sekuen genetik dari gen HA atau NA, menyebabkan perubahan sekuen asam amino dari HA dan NA. Hal ini terjadi karena urutan dari sekuen asam amino yang menyusun protein akan menentukan protein apa yang akan diproduksi. Perubahan ini sering terjadi karena virus influenza merupakan virus RNA yang sering mengalami kesalahan pada saat pengopian sekuen genetik, menyebabkan adanya sekuen genetik yang baru. Sekuen genetik yang baru ini menyebabkan asam amino baru yang akan disusun menjadi protein. Kejadian perubahan yang bersambungan ini disebut sebagai genetic drift. Protein HA sangat berperan penting dalam merangsang sistem imun, sehingga apabila ada perubahan pada protein HA akan menyebabkan tubuh inang kehilangan imunitas terhadap virus. Perubahan lain yang dapat terjadi pada virus influenza adalah genetic shift. Perubahan-perubahan kecil pada protein HA dan NA dapat terakumulasi dan menyebabkan perubahan besar pada protein tersebut. Peristiwa ini menyebabkan terbentuknya protein NA dan HA baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya, dan populasi manusia yang ada tidak mempunyai imunitas terhadap virus baru tersebut. Informasi genetik dari virus influenza tidak hanya disalin, namun akan mengalami reassortment dan rekombinasi ketika ada beberapa strain baru virus menginfeksi sel pada saat yang bersamaan. Hal inilah yang dapat menyebabkan strain baru virus yang dapat menyebabkan epidemi dan pandemi besar karena populasi yang ada tidak memiliki pertahanan terhadap strain virus yang baru. Kemudian kita lanjutkan ke jurnal internasional. Jurnal yang berjudul Antiviral and Resistant Influenza Virus. Nah, introduksinya yaitu influenza adalah orthomyxovirus yang merupakan virus RNA untai tunggal yang tersegmentasi di mana segmen individu mengkode peptida penting individu. Ada 3 jenis influenza yaitu A, B, C. Virus influenza A selanjutnya diklasifikasi menjadi subtipe berdasarkan hemaglutinin permukaannya dan neuroimidase. Ada perubahan kecil dalam asam amino individu dari HA atau NA yang berkembang dari waktu ke waktu disebut antigenic drift, yang memungkinkan virus dari imunitas humoral yang ada. 2 kelas senyawa virus, inhibitor M2 dan inhibitor neuroimitase, telah dikembangkan dan terbukti efektif dalam mencegah dan mengobati virus influenza yang rentan. Serangkaian senyawa antivirus baru sedang dalam pengembangan yang memiliki keuntungan pengiriman parenteral, peningkatan durasi kerja atau mekanisme aksi baru. Sayangnya resistensi terhadap agen ini dapat berkembang dan menjadi persisten pada strain
bersirkulasi. Kemudian kita lanjutkan ke antivirus. Yang pertama yaitu M2 inhibitor. Virus influenza mengandung protein membran integral kecil A atau M2 dan BM2 yang berfungsi sebagai saluran ion yang diaktifasi oleh asam. Protein M2 virus influenza diperlukan untuk pelepasan nukleokapsid yang efisien setelah fusi virus dengan membran endosom. Amantadin dan rimantadin adalah amino trisiklik simetris yang secara khusus menghambat replikasi hanya virus influenza A pada konsentrasi rendah. Andamantens kekurangan aktivitas penghambatan terhadap protein influenza BM2. Kemudian yang kedua yaitu ada neuroimidase inhibitor. Neuroimidase influenza adalah glikoprotein permukaan yang membelah residu asam sialat reseptor sel yang mengikat hemaglutinin influenza dan dengan demikian memungkinkan pelepasan virus untuk menginfeksi sel baru. Selain itu, ini memfasilitasi invasi virus dari saluran udara bagian atas dengan membelah bagian asam sialat pada musin yang membasahi sel epitel saluran nafas. Setelah struktur 3 dimensi neuroimidase influenza dipecah dan situs katalitik dianalisis, penghambat enzim yang efektif akhirnya dikembangkan. Saat ini ada 2 penghambat neuroimidase yang disetujui secara global, yaitu oseltamivir dan zanamivir, dan 2 yang disetujui Asia Utara tapi diteliti di tempat lain, yaitu laninamivir dan peramivir. Lebih lanjut ada juga formulasi IV yang diteliti untuk oseltamivir dan zanamivir. Kemudian kita lanjut ke resistensi dari kedua jenis antivirus tersebut, yaitu resistensi M2 inhibitor. Resistensi terhadap inhibitor M2 yang tersedia telah dikenali sejak awal perkembangannya. Mutasi pada gen M2 inhibitor di salah satu dari 5 tempat yang umum dikenali, yaitu posisi 26, 27, 30, 31, atau 34 dari gen M2 mengakibatkan berkurangnya pengikatan M2 inhibitor atau pembesaran diameter pori. Dengan mekanisme apapun fungsi pori M2 dipengaruhi dengan adanya inhibitor. Kemudian yang kedua yaitu resistensi neuraminidase inhibitor. Resistensi terhadap inhibitor neuraminidase dapat berkembang akibat mutasi gen neuraminidase yang mempengaruhi tempat pengikatan dan mempengaruhi afinitas terhadap inhibitor terhadap hemaglutinin yang mengurangi afinitas untuk reseptornya atau keduanya. Setiap mutasi menghasilkan berbagai tingkat resistensi berdasarkan antivirus spesifik dan subtipe influenza mana. Sekian dan terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.